Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa. Kami datang kepada Tuhan pagi ini mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan buat kami. Kami dapat memasuki hari yang baru pada hari ini. Dan kami meyakini berkat-berkat baru Tuhan sediakan dan curahkan kepada kami semua. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Tuntunlah kami untuk mengertinya. Dan tuntunlah hamba-Mu di dalam menguraikannya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Hari kemarin kita sudah mengikuti bersama perenungan pengakuan Yesus, "Akulah roti hidup." Nah, hari ini kita akan masuk pada tema berikutnya tentang pengakuan Yesus, "Akulah," yaitu "Akulah pintu." Untuk itu mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi, kita menemukan beberapa istilah atau ungkapan yang digunakan oleh Yesus ketika Dia menyampaikan pengajarannya, yaitu antara lain kata domba. Kata domba yang dimaksud di dalam teks ini adalah menunjuk kepada Israel, keturunan dari Yakub. Kemudian kata pencuri dan perampok. Kata ini menunjuk pada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang pada zaman itu, sebagian besar dari mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka hanya mengambil keuntungan secara jasmani dari umat Israel. Kemudian, ada ungkapan pintu dan gembala. Dua pernyataan dari Yesus ini, "Akulah pintu" dan "Akulah gembala yang baik", harus dipahami dan dibaca sebagai satu kesatuan.
Sebab dari konteks pernyataan yang Yesus sampaikan ini, itu berhubungan dengan aktivitas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Atau dengan kata lain, pernyataan Yesus tentang dirinya, "Akulah pintu," baru dapat dipahami dalam konteks Yesus sebagai gembala. Hari ini kita akan fokus pada pernyataan Yesus, "Akulah pintu." Nah, untuk memudahkan kita memahami nas ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang kandang domba pada zaman Yesus, atau zaman di mana Yesus hadir di Timur Tengah, di wilayah Palestina. Pada zaman dulu, memiliki kandang domba itu adalah merupakan hal yang biasa, hal yang wajar. Ada kandang yang dibuat di sekitar pemukiman dari warga. Dan ada juga kandang yang dibuat di luar dari pemukiman warga. Kandang yang di luar dari pemukiman warga biasanya itu dibuat di sekitar perbukitan atau di wilayah yang lebih dekat dengan sumber makanan dan juga sumber air. Yang menarik tentunya adalah bahwa kandang domba pasti memiliki pintu. Kalau kita memperhatikan di dalam teks ini, Yesus berulang kali mengatakan, "Akulah pintu." Lalu apa maksud dari perkataan Yesus, "Akulah pintu"? Perhatikan ayat yang ke-7. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Akulah pintu ke domba-domba itu." Dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Nabi Yehezkiel, kita menemukan bahwa umat Israel digambarkan dan disebutkan sebagai domba-domba milik kepunyaan Allah. Hal ini merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh orang Israel. Sebab memang hanya merekalah atau hanya keturunan Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan atau menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sehingga sebutan bahwa Israel adalah domba-domba milik Allah sangat mudah dipahami oleh orang-orang Israel, termasuk yang mendengarkan Yesus mengajar. Siapakah yang boleh menemui Israel dan menjadi pemimpin atas Israel atau menjadi gembala bagi umat Israel? Jelas adalah orang-orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan untuk melaksanakan tugas penggembalaan terhadap Israel. Dalam Alkitab, kita menemukan bahwa mulai dari zaman Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk tanah perjanjian dan bahkan sampai pada saat runtuhnya kerajaan Israel, yang menjadi gembala Israel itu bisa hakim-hakim, nabi-nabi, juga raja-raja. Dengan demikian, tentu saja tidak sembarangan orang yang boleh menjadi pemimpin di Israel. Namun, saudara-saudara, tentu saja penyebutan domba pada zaman sekarang ini itu tidak lagi secara eksklusif milik Israel. Sebab sebutan domba-domba juga harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan domba-domba di dalam
perkataan Tuhan Yesus adalah termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, yang dimaksud dengan domba di dalam pengajaran Tuhan Yesus, termasuk di dalam pembacaan kita tadi, adalah termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya dan juga pendengar radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Yesus menyatakan dirinya, "Akulah pintu," maka secara sederhana dapatlah kita katakan bahwa pintu adalah akses untuk masuk dan keluar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-9. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Perhatikan saudara-saudara. Frase "akulah pintu", barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Hal ini merupakan penegasan dari Tuhan Yesus bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan. Jika seseorang ingin diselamatkan, maka ia harus percaya kepada Tuhan Yesus atau masuk melalui pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang berikut, frasa selanjutnya Yesus katakan, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dengan kata lain, dalam frase ini, Yesus ingin mengatakan bahwa orang yang masuk melalui Yesus Kristus, maka dia akan memperoleh kehidupan. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang kita imani, yang kita percayai sebagai satu-satunya juru selamat, Yesus yang adalah Tuhan, itu telah memberikan hidup yang berkelimpahan kepada 12 muridnya, juga kepada Sakeus, juga kepada Lazarus, juga kepada Maria dan Marta, juga kepada perwira Roma di Kapernaum. Dan saya meyakini Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat itu yang kita imani itu juga memberikan hidup kepada kita, saya dan saudara-saudara yang percaya kepadanya pada zaman sekarang ini, dan juga kepada mereka yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Kepada mereka yang beriman kepadanya, dia menjamin bahwa orang-orang percaya akan memperoleh atau mempunyai hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup yang berkemenangan, hidup yang dapat mengatasi berbagai macam pergumulan dan persoalan dalam dunia ini. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kiranya bagian firman Tuhan ini meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya pintu. Pintu menuju kepada keselamatan. Pintu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya pintu
untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Maka beruntunglah kita yang telah percaya kepadanya. Di saat orang lain masih berusaha mencari dan menemukan jalan untuk menuju kepada hidup yang berkelimpahan itu, kita yang telah percaya kepada Yesus telah menjalaninya dan menikmatinya. Maka janganlah berpaling dari imanmu, dan merupakan kesempatan besar bagi kita semua, bagi pendengar Radio Cakrawala, untuk juga membagikan keyakinan kita ini, menyaksikan tentang kelebihan dari iman kita kepada orang lain, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menikmati, menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan berkat Tuhan, dan memiliki jaminan hidup yang kekal di surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Lagi-lagi iman kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ya Tuhan Yesus satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan, pintu untuk menikmati kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, hamba menyerahkan semua pendengar Radio Cakrawala ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap usaha pekerjaan dan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka pada hari ini. Kiranya Engkau hadir dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada semua pendengar Radio Cakrawala yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Dan kiranya ya Tuhan, berkat-Mu juga Engkau limpahkan kepada pengurus dari Radio Cakrawala ini. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengingat mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Bagi mereka yang pada saat ini sedang dilanda dengan kebimbangan dan kekhawatiran, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka untuk meneguhkan iman mereka bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.